A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi an jami'i dhunubina wa khatayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala. Alhamdulillah kanthi bersyukur kita tetapkan dalam hati kita perasaan bahwa segala nikmat yang telah dianugerahkan ke dalam hidup kita itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kesadaran bahwa segala nikmat itu hanya dari Allah, kita memuji, kita bersyukur, kita perbanyak mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Kemudian ucapan itu kita ejawantahkan dalam bentuk amal ibadah yang terus bertambah dengan anggota tubuh kita, dengan kedua mata kita, ya, yang semakin berhati-hati, ya, dengan apa yang dilihatnya, dengan kedua telinga kita yang semakin berhati-hati apa yang didengarnya, dengan mulut kita yang semakin berhati-hati apa yang diucapkan, dengan tangan dan kaki kita yang semakin hari semakin baik gerakannya menuju ke tempat-tempat yang baik, dengan hati kita yang makin bersih dari segala kotoran, kesombongan, hasad, kebencian, hati yang semakin hari semakin bertambah bersihnya, semakin hari semakin bertambah syukurnya, hati yang semakin bertambah tawakalnya. Kemudian dengan perut kita yang semakin hari, ya, semakin menjaga apa yang boleh masuk ke dalamnya dan apa yang nggak boleh. Maka inti dari syukur sebagaimana yang kemarin kita sampaikan adalah bukan sekedar sana alal mun'im, bukan sekedar pujian kepada orang yang telah memberikan nikmat atau pertolongan, namun juga dalam bentuk amal perbuatan, yaitu bertambahnya nilai-nilai kebaikan di dalam hidup kita itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin kita sampaikan bahwa rukunnya syukur itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang mengakui bahwa segala nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Ketika hati itu telah menyadari bahwa segala nikmat ini hanya datang dari Allah, kemudian lisannya mengucapkan hamdalah, ya.
Karena tidak cukup orang berterima kasih itu hanya di batin ya, tapi diucapkan. Dan syukur tidak mentok hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Kualitas, kuantitas yang bertambah. Ya, kualitas ibadah kita yang makin baik, makin khusyuk. Kualitas ibadah kita yang semakin bertambah usia, ya, juga bertambah ilmu, sehingga ibadah itu tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas, akan tetapi betul-betul merasuk ke dalam hati. Yang kemarin belum mengerti makna-makna bacaannya, ya, mulai belajar sedikit-sedikit, sehingga sholat itu semakin mantap karena kita tahu apa yang kita baca. Kemudian bukan hanya kualitasnya, tapi kuantitasnya juga bertambah. Ya, kalau kemarin baru yang wajib-wajibnya, sekarang nambah sunnah-sunnahnya pun juga makin dicinta. Mensyukuri umur, ya, bukan dengan apa, menyalakan lilin, ya kan, kemudian bernyanyi selamat ulang tahun. Itu belum namanya syukur, ya. Syukur yang sesungguhnya adalah ketika Anda menyadari bahwa setiap umur Anda bertambah, itu hakikatnya jatah rezeki Anda berkurang. Dan ketika jatah rezeki itu habis, artinya Anda sudah tidak ada di muka bumi. Ya, sedangkan yang namanya maut, ya, tidak mengenal waktu kapan itu harus tiba, tidak bisa ditunda, ya kan, tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bisa ditunda walau sesaat, juga tidak bisa dimajukan. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mensyukuri nikmat usia, nikmat umur, ya. Pergunakan usia kita itu, umur kita itu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dasarnya, hakikatnya kita diciptakan di muka bumi ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuannya ibadah itu, gitu. Dan kita jangan sampai tertipu, ya, tertipu dengan diri kita sendiri ketika kita melihat sesuatu yang berlebih pada kita. Di antara manusia ada yang diberikan kelebihan hartanya, ada yang diberikan kelebihan parasnya, kecantikannya atau kegantengannya, diberikan Allah kelebihan fisiknya yang kuat, ya kan, diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan nikmat yang lainnya, yang kemudian terkadang mereka lupa, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu, ya kan, menjadikan dia bukannya semakin bersyukur, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Ta'ala, tapi justru terlalaikan dengan syahwat dunia, ya, syahwat dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka syukur yang tertinggi pada urutan syukur tadi adalah menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kita sebagai orang Indonesia, ya, di bulan Agustus ini seluruh rakyat Indonesia memperingati, ya, nikmat kemerdekaan, ya, yang hakikatnya kemerdekaan itu bukan sekedar ketika penjajah sudah bisa diusir, ya.
Karena itu penjajah yang sifatnya zahir. Ada yang penjajah yang sifatnya itu nggak nampak. Ya kan? Siapa itu, Pak, Bu? Ya. Ada yang faktor eksternal, ada yang faktor internal. Yang faktor eksternal apa? Ya kan? Bisa dikatakan setan, ya kan? Bisa dikatakan keadaan atau lingkungan, ya kan, yang kurang baik. Artinya untuk menolak daripada bentuk-bentuk penjajahan yang lainnya, ya, terhadap hidup kita itu, kalau kita sadari lingkungan itu tidak baik, ya kan, maka berjuangnya adalah dengan dakwah, berjuangnya adalah dengan pendidikan. Dengan begitu kita memperbaiki lingkungan. Cuman ada masalah yang lebih pelik gitu kan, yaitu penjajahan terhadap diri sendiri. Ya, ketika seorang merasa inferior, ya, dia mengutuk dirinya sendiri, ya kan? Kenapa aku harus terlahir sebagai anak daripada orang yang miskin? Kenapa saya tidak berkesempatan memperoleh pendidikan yang lebih layak? Kenapa? Jadi ketika rasa dirinya itu tidak bisa mensyukuri nikmatnya Allah, maka orang lebih banyak mengeluhkan kehidupannya. Sementara keluhan-keluhan itu tidak merubah sedikit pun, ya, kondisi kehidupannya. Ya. Ada orang tua mengutuk anaknya, ada suami mengutuk istrinya, ada istri mengutuk suaminya, ya kan? Nah, kutukan-kutukan itu, ya kan, cacian atau makian atau ucapan yang tidak baik kepada anak dan sebagainya, itu sebenarnya hakikatnya, oh, saya itu masih terjajah oleh nafsu saya sendiri. Maka itu perlu dihilangkan dalam diri kita, sehingga potensi-potensi kebaikan itu terus muncul dalam kehidupan kita, ya kan? Maka dengan mensyukuri kemerdekaan, kita juga mengingat sejarah, gitu kan, bahwa hakikatnya bangsa Indonesia itu, ya kan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang, ya, atas berkat rahmat Allah SWT, ya kan, bahwa bangsa ini diberikan kemerdekaan. Maka kita sadari betul bahwa ketika kehidupan itu dalam kondisi terjajah, ya kan, kita tidak mampu mengerjakan ibadah dengan baik, tidak mampu menjalankan pendidikan dengan baik, maka kesadaran itulah yang menjadikan para leluhur kita, ya, nenek moyang kita, ya kan, para kiai ulama kita saat itu, ya, mengangkat senjata, menolak, ya, segala bentuk penjajahan, supaya anak cucunya nanti bisa beribadah dengan baik, supaya anak cucunya nanti bisa belajar dengan baik, ya. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan sekedar mengenang jasa para pahlawan, tapi juga isilah, ya kan, kemerdekaan itu dengan kualitas dan kuantitas yang jauh lebih baik, ya kan. Artinya kita itu kan karek nemu, gitu kan, ya. Kita nggak pernah ikut mengangkat senjata, kita nggak pernah ikut, ya kan, ya, ketemu Londo, ketemu Jepang, ya, ketemu Portugis, ya kan. Tapi kita tinggal nemu itu nikmat kemerdekaan, ya. Maka mensyukurinya, merawatnya, mengembangkannya, gitu kan. Itu penting untuk disadari, ya. Bukan dengan merusaknya atau mengkorupnya, ya kan, atau justru menjualnya atau menyerahkannya, ya kan. Maka inilah, ya, yang perlu kita sampaikan di pagi hari ini, ya, dengan diantaranya adalah kaitannya dengan syukur. Mari, ya, dengan nikmat kemerdekaan itu kita
maksimalkan potensi kita, ya kan? Kita maksimalkan potensi anak-anak kita untuk mampu memberikan sumbangan-sumbangan yang terbaik ya untuk bangsa dan negara ini. Ya. Karena dengan begitulah ya negara ini akan menjadi jauh lebih kuat. Ya. Kalau kemarin kita membaca berita itu ya diantaranya terkait dengan kualitas ya pendidikan di Indonesia yang saat ini menurun ya. Dari mana hal itu bisa diketahui? Diantaranya dengan indeks ya pertambahan pakar. Jadi di Indonesia ini juga mengalami penurunan kuantitas pakar. Ya. Dari sekian 270-an juta manusia itu baru sedikit yang bisa jadi profesor. Ya. Yang kemarin juga sempat ribut itu kan. Ya kan, sampai ada rektor yang tidak mau disebut sebagai profesor. Ya. Karena saking apa? Saking rusaknya ya kan manajemen ya pendidikan yang mudah sekali memberikan gelar profesor. Ya, orang yang nggak menempuh pendidikan pun bisa menjadi profesor. Ya, artinya kalau kualitas ilmuannya menurun, otomatis ya kualitas anak bangsanya, intelektualnya juga menurun. Ini loh. Belum lagi ulamanya kan begitu. Alimnya menurun, ulamanya menurun, artinya ya kan kualitas bangsanya juga ikut menurun. Belum lagi ketika dilihat dari indeks jurnal, ternyata Indonesia memasuki urutan kedua ya, yang ilmuannya itu memasukkan di jurnal predatori. Apa jurnal predatori itu? Jurnal abal-abal. Hanya untuk kesusu meraih gelar doktor atau profesor. Nah, ini kenapa kita justru lari dari kejujuran? Ya kan? Kenapa kita harus kemas ya kondisi yang kurang baik itu ya kan dengan angka-angka atau nilai-nilai yang manipulatif. Ya. Dan inilah harusnya membangkitkan anak-anak bangsa itu untuk peduli. Ya, bukan hanya urusan perutnya, bukan hanya urusan dompetnya. Ya kan? Karena itu sebenarnya adalah ukuran syahwat. Tapi isi otaknya dan isi hatinya itu yang perlu kita ya perbaiki. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran ya kita semuanya ya bangsa Indonesia itu untuk mengejar kualitas kuantitas intelektualnya, ibadahnya ya menjadikan Allah lebih ridho lagi ya dan menjaga merawat kemerdekaan itu untuk kita dan anak cucu kita kelak insyaallah. Nah, itu diantara yang kita sampaikan. Kok ya kebangetan kan? Karek nemu kemerdekaan wae kok tidak bisa mengembangkan. Wis dibangun ke omah karek ngerawat kok ora iso gitu. Malah didadeli gendeng ya malah didadeli. Iya. Ya itu kan gambarannya kan seperti itu kan. Ya negara kita itu ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak ya kan negara kita, sementara kita yang tahu membiarkannya ya. Maka jangan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan syukur itu ya, ketika nikmat Allah sudah berlimpah. Halo. Ketika nikmat Allah sudah berlimpah, itu muncul ujian yang berikutnya. Kalau sebelumnya diuji dengan
kekurangan, sebelumnya diuji dengan kemelaratan, sebelumnya diuji dengan kesulitan, orang mampu bersabar, mampu bersyukur. Ketika Allah limpahkan nikmat, bisa jadi berubah. Sehingga ada orang-orang yang diberikan istilah itu istidraj. Ya, dia mendapatkan istidraj. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri fi qaulihi tabaraka wa ta'ala tentang firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bahwa kami bisa menghendaki seorang itu, kami istidraj min haitsu la ya'lamun, yang mereka enggak ngerti, ya kan? Mereka tidak sadari kalau diri mereka itu sedang di istidraj. Nah, apa makna istidraj itu menurut Sufyan? Qala yasighu alaihimun ni'am wa yamna'uhumus syukr. Ketika Allah limpahkan nikmat itu kepada dirinya, namun dia tidak mampu bersyukur. Wa yamna'. Ya, artinya kalau yamna itu ya ditahan, dilarang, itu artinya Allah yang menghendakinya. Dikasih nikmat, tapi orang itu tidak bisa nambah ibadah. Nikmat dunianya ditambah, tapi nikmat ibadahnya berkurang. Loh, kenapa demikian? Mungkin caranya memperoleh nikmat itu dengan cara yang tidak benar. Ya. Loh, kenapa demikian? Mungkin karena memang dia lupa, karena terlalu asik dengan nikmat itu, ya kan? Sehingga Allah itu enggak ridho. Masih ingat kisahnya Qarun, ya kan? Sebelumnya dia seperti apa? Sebelum berjumpa Nabi Musa, sebelum minta didoakan, seperti apa dirinya? Ya kan? Tapi begitu sudah menjadi kaya raya, lupa. Ya. Mungkin cara memperolehnya sudah benar, tapi cara mengaplikasikannya salah. Mungkin juga cara memperolehnya memang dari awalnya nggak benar, ya kan? Sehingga hal itu menjadikan yang namanya istidraj tadi, ditambahi nikmatnya, tapi tidak bisa mensyukurinya. Ya. Artinya apa? Kalau tidak bisa mensyukurinya itu, kualitas kuantitas positif dalam dirinya itu nggak nambah. Tambah nikmat, tambah cetil, ya kan? Tambah sugih, tambah cetil. Ya, contohnya kan seperti itu. Ora kok tambah lomo ning tambah cetil. Ada orang ditambah umurnya tapi makin jauh dari masjid. Ada orang ditambah hartanya, ya kan, tapi makin lupa dengan hak-hak orang di sekelilingnya. Ada orang ditambah ilmunya, tapi sedikit mengamalkannya. Maka ini renungan. Ditambahi nikmat Allah, tapi tidak bisa mensyukuri, tidak bisa mensyukurinya. Wa qala ghayra wahidan, berkata, ya, salah seorang yang lainnya dari ulama, kullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum nikmah. Wah, ini yang lebih ngeri lagi. Orang yang kena istidraj dari Allah itu adalah orang yang setiap kali dia menambah maksiatnya, bertambah juga nikmat yang diberikan Allah. Lah ngopo dadak aku nang masjid, ngopo dadak salat. Ya, ngene wae rezekiku lancar. Ya kan?
mau 5 rezekiku tetap lancar gitu. Yo mendem yo madon rezekiku yo ngalir gitu kan. Jadi meskipun dia maksiat, semakin dia maksiat semakin ditambah. Ya kan? Nah, ini kan ujian bagi yang lagi ibadah kan, Pak ya. Lah ya aku tak rewangi ben bengi sujud sampai bathukku ireng itu. Sampai kakiku bengkak ya, duitku ya seret ya, barenge tonggoku mau 5 dilakoni gitu kan, mendem wadon gitu kan, wadon kuwabe dilakoni kok ya rezekine lancar ya kan. Tapi lihatlah, seperti itu nggak lama ya kan. Ingat kemarin kisahnya Sambo. Iya kan, orang mau iya kan ya. Mau dipol-pol ke maksiatnya, dipol-pol ke yang dimentok-mentok ke ya kan, endingnya langsung blek itu kan Bu ya. Artinya dengan mengingat hal itu kan menjadikan kita lebih waspada gitu kan. Makanya ada sahabat itu ketika ditanya bagaimana pagi hari Anda ini, dia mengatakan asbahtu baina ni'mataini la adri ayyuhumal afdal. Ya kan? Saya dapati pagi hari saya ini di antara dua nikmat yang saya sendiri itu nggak ngerti mana yang lebih baik. Yang pertama apa? Dunubin sattarallahu alayya fala yastati'u ayyu'irani bi ahad. Yang pertama adalah saya bangun tidur itu betapa banyak dosa-dosa saya itu yang ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada orang yang mencela memaki-maki saya. Karena nggak tahu dosa saya. Halo. Ya kan Bu, kita sadar betul kan sebenarnya kita itu kelihatan mentereng, kita itu kelihatan terhormat itu karena memang dosa-dosa kita ditutupi Allah. Coba kalau dosa kita itu ada baunya Bu, ya kan? Mungkin saya megang mic di sini nggak ada yang mau dengerin, iya kan? Mungkin ada yang sholat ke masjid nggak ada yang mau deketin gitu. Ya alhamdulillahnya dosa ki renek ambune. Ya renek wujud. Nah, kita itu sebenarnya kan kelihatan ya kan mentereng itu karena ditutupi Allah saja dosa-dosa kita. Coba kalau dibuka aib itu kan betapa buruknya kita itu. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Kemudian yang kedua apa? Mawaddatin qadzafahallahu fi qalbil ibadi la yablugha amali. Ya, cinta yang Allah hadirkan di hati orang-orang ya kan, sehingga mereka mau menerima saya ya kan, yang sebenarnya itu bukan karena amal saya ya kan. Kenapa sih kok hari ini dagangan saya laris? Halo nek Anda itu meyakini larisnya dagangan Anda itu adalah ya karena diri saya ini gitu kan, nggak ada ubahnya, nggak ada bedanya dengan korun itu. Iya kan, Allah yang menggerakkan hati mereka ke toko panjenengan. Iya, Allah yang menggerakkan hati mereka ke rumah Anda. Ada yang tahu-tahu tiba-tiba ngirimi berkat itu. Ada yang tiba-tiba ngirimi ya pisang atau apa. Ketemu orang gampang bersahabat, ketemu orang gampang gitu kan. Seperti keluarga ya kan, bercengkrama, enak gitu kan. Sementara ada orang itu yang sulit sekali ketemu orang. Ya, maka itu adalah nikmat dari Allah. Ya kan? Termasuk panjenengan semuanya dihadirkan pagi hari ini, semuanya adalah yang Allah yang menggerakkan, ya kan? Yang hatinya nggak tergerak, mending tidur, gitu. Iya kan? Maka ini
Kemudian waqala rajulun li Abi Hazim. Ada seorang berkata kepada Abi Hazim, "Ma syukrul ainani ya Aba Hazim?" Wahai Abu Hazim, bagaimana cara mensyukuri nikmat kedua mata ini? Faqala in ra'aita bihi ma khairan a'lantahu wa in ra'aita bihi ma syarran satartahu. Mensyukuri nikmat kedua mata itu, kalau Anda melihat hal yang baik, kalau Anda melihat hal yang baik, a'lantahu, umumkan, sampaikan kepada orang. Di sawahan, ya kan, ada pengajian, ya kan? Alhamdulillah, selama saya ikut pengajian bertambah, ya kan, ibadah saya. Alhamdulillah, dengan ikut pengajian bertambah harmonis rumah tangga saya. Alhamdulillah, dengan ikut pengajian bertambah nikmat rezeki saya. Anda melihat kebaikan, sampaikan. Tapi kalau Anda melihat keburukan, simpan rapat itu baik-baik, ya kan? Apa yang Anda lihat keburukan itu bukan untuk disebar luaskan. Kemudian waqala fama syukrul adanain, apa syukur daripada dua telinga? Qala in sami'ta bihi ma khairan wa'aitahu, kalau Anda dengan telinga Anda itu mendengarkan kebaikan, perhatikan. Ya, jadi mensyukuri nikmat telinga itu nek dikandani sing apik-apik dirungokke tenanan. Itu. Wa in sami'ta bihi ma syarran dafa'tahu, tapi kalau Anda mendengarkan dengan telinga itu sesuatu hal yang buruk, ada orang misuh, ada orang ngeluh, ada orang membicarakan aib orang lain, ghibah, ya kan, ngerasan-rasan, panjenengan tutup itu telinga. Jangan diberi kesempatan yang buruk itu masuk. Saya kemarin nonton di di YouTube itu, ada seorang sopir, ya kan, seorang sopir taksi, ya, sopir taksi. Ada yang penumpang yang buru-buru, ya kan, langsung masuk mobil, Pak, antar saya ke sana. Oh ya, siap, gitu kan. Begitu perjalanan, tiba-tiba ini mobil yang di depannya itu, ya kan, mungkin dia lagi tidak konsentrasi, lampunya merah, ngerem mendadak. Dua-duanya ngerem mendadak, set. Tapi yang mobil di depan ini nggak kena apa-apa, masih ada jarak, ya kan. Tiba-tiba yang mobil depan itu, ya, yang nyetir keluar mobil, terus kemudian lihat bagian belakangnya, padahal nggak kena apa-apa tuh, nggak nabrak sama sekali, marah-marah. Sementara sopir yang di belakang cukup, iya, gitu kan. Oh ya, oke, bagus, gitu kan. sampai penumpangnya itu terheran-heran. Loh, Anda itu dimarah-marahi sama orang, padahal Anda tahu Anda nggak ngapa-ngapain mobilnya, ora ketabrak gitu kan. Kok Anda malah tetap ramah, tetap mengacungi jempol, ya, tetap, ya kan, bersikap ramah kepada dirinya, gitu kan. Ini penumpangnya heran, gitu kan. Ya, kemudian setelah orang itu selesai marah-marah, masuk mobil, banting pintu, jebles gitu kan, jalan. Baru dikasih tahu ini, ya kan. Sebenarnya kita itu tergantung bagaimana menyikapi kehidupan kita itu, ya kan. Bagaimana kita menyikapi tetangga kita. Kalau memang nggak berpengaruh apa-apa dengan diri kita, ngapain kita harus menimpali, ya kan. Kita nggak pernah tahu kenapa orang itu marah. Mungkin tadi di rumah habis diomeli istrinya, gitu kan. Mungkin tadi di rumah, ya kan, habis diomeli, atau tadi dari kantor dimarah-marahi sama bosnya, gitu kan. Akhirnya kejengkelan itu diluapkan ke saya, gitu kan. Kalau saya ikut, ya kan, menimpali, ya, dengan marah-marah, samalah diri saya, sama keruhnya, sama buruknya, ya kan. Tidak menambah menyelesaikan masalah, malah menambah di sana masalahnya.
Ya, artinya hidup itu sebenarnya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gitu loh, Bu. Ya. Semua hal yang menurut kita, menurut orang itu masalah gitu kan. Kalau kita menyikapinya itu bukan masalah, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau kita anggap itu masalah, ya nggak selesai-selesai. Ya kan? Ini ada tetangga cerewet banget gitu kan, ngomentarin keluarga saya gini-gini. Jangan dianggap masalah gitu kan. Iya. Jangan dianggap masalah. Kalau Anda anggap itu masalah, malah memperparah itu. Ya. Jadi kita itu tergantung. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Saya itu bergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita menyikapi sesuatu, segala sesuatu di kehidupan kita itu dengan prasangka-prasangka yang buruk, jadinya buruk. Ya kan? Wes, akhirnya nanti aku gak cocok karo kae, aku gak cocok karo kae, aku gak cocok karo kae. Ra cocok kabeh. Akhirnya dhewean. Orang kalau hatinya bersih itu menjadi magnet. Bukan hanya orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan orang yang tidak kenal pun pengen mengenal dirinya. Itu loh. Orang itu kalau hatinya bersih. Artinya kalau hidup kita itu masih merasa banyak masalah, harus banyak istighfar kita. Berarti hati kita itu masih buruk, sehingga energi-energi positif itu nggak mau dekat dengan kita. Ya kan? Kenapa dagangan saya ini tidak laris? Banyak istighfar. Bu, mungkin hati kita itu masih kotor. Ya kan? Kenapa saya belajar itu kok nggak masuk-masuk? Banyak istighfar. Saya menghafal nggak masuk-masuk? Banyak istighfar. Ya kan? Karena hati itu kalau sudah keruh, susah itu yang namanya nilai-nilai positif itu masuk. Ya kan? Jangankan nilai positif masuk, hidayahnya Allah aja susah untuk masuk gitu loh. Ya. Maka mensyukuri telinga, mensyukuri mata, ya kan? Pastikan difilter yang masuk itu hanya yang baik-baik. Kalau yang jelek ditolak. Kemudian fama syukrul yadaini, apa syukur kedua tangan? La ta'khud bima laisa lahuma. Jangan pernah kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya kedua tanganmu. Wala tamna haqqan lillahi wa huwa fihima. Tapi jangan juga Anda menolak haknya Allah yang telah dititipkan di kedua tangan Anda. Artinya bagian yang telah diberikan Allah berupa nikmat yang itu dianugerahkan kepada Anda juga jangan ditolak. Tapi juga jangan serakah. Ya kan? Dunia ini insya Allah cukup kalau untuk menghidupi semua manusia sepanjang zaman sampai kiamat. Tapi dunia ini nggak akan pernah cukup untuk orang yang serakah. Ya. Wong serakah ini dunia wake-wake ini mboten cukup. Dasarnya wis serakah gitu. Tapi kalau orang yang syukur, insya Allah cukup, ya kan? Insya Allah semuanya itu menjadi cukup. Fama syukrul batan, apa cara mensyukuri perut? Qala ayyakuna asfalahu ya ta'aman wa lahu ilman. Qala fama syukrul farj? Qala walladzina hum li furujihim hafidun. Kemudian bagaimana cara mensyukuri perut? Cara mensyukuri perut adalah hendaknya kalau yang di bawah itu makanan, yang di atas adalah ilmu. Maka jangan penuhi atas dan bawah itu hanya dengan makanan. Ya, karena hidup itu sebenarnya kan makan itu. Tujuannya kan itu sebenarnya kan. Ya. Dia berpikir untuk apa? Makan gitu kan. Dan di antara manusia itu ada yang cara makannya itu secukupnya, tapi ada yang makannya itu rakus. Ada yang serakah. Makanya Rasulullah itu mengajari kita, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau lapar nggak lapar, makan terus gitu kan,
Akhirnya kemana larinya, Bu? Kesehatan tubuhnya kan terganggu. Yang mestinya jatah kalorinya sekian, mestinya jatah karbohidratnya sekian, mestinya jatah gulanya sekian, dipol-pol itu wambai dijejeli terus gitu kan. Wah, kira ginjali bodol, jantungnya goyang ya kan. Ya, terganggu kesehatannya. Ya. Kalau nggak terganggu fisiknya, terganggu hatinya, terganggu pikirannya. Akhirnya dalam pikirannya itu, hari ini saya makan ini, besok makan siapa gitu kan. Itu efeknya ke sana. Jadi mensyukuri perut itu imbangi dengan ilmu. Ya ilmu otaknya, ya ilmu hatinya gitu kan. Ilmu batinnya itu. Bagaimana mensyukuri farj atau mensyukuri kemaluan? Walladzina hum li furujihim hafidun. Ya, di surat Al-Mu'minun itu ayat 5 sampai 7. Yaitu orang-orang yang atas farjnya, kemaluannya itu hafiduna, mereka betul-betul menjaganya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali hanya kepada istrinya ya atau budaknya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang mencari di selain itu yang dihalalkan Allah itu, maka sungguh dia adalah orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Maka di antara tujuan daripada maqasidus syariah, maksud Allah menjadikan syariat itu adalah ada hifdzul mal, hifdzul aqal, hifdzul arad, hifdzul nasl. Ya, menjaga harta. Ya kan? Menjaga harta. Kemudian hifdzul arad, menjaga kehormatan. Hifdzul akal, menjaga akal. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dalam bentuk hifdzun nasl, menjaga keturunan, Allah syariatkan di sana larangan berzina. Ya kan? Wala taqrabuz zina, bahkan Allah larang mendekati segala bentuk jenis perzinahan. Ya. Kenapa sih orang itu berzina? Karena dia tidak mensyukuri pasangannya. Betul nggak? Jika isi jira iso ngrumat gitu kan. Kemaki golek liyane kan begitu kan? Iya. Padahal kalau dia sadari sebenarnya dia ngurus dirinya sendiri itu aja masih kepyong gitu kan. Terus ditambahi anak dan istrinya. Ini masih nyari-nyari lagi ya kan perkara yang lainnya. Iya. Mohon maaf, sampai ada orang itu yang karena tidak mampunya mensyukuri pasangannya, ya, pasangannya yang sebenarnya itu tadinya menurut dia itu cantik, jadi kelihatan buruk di matanya itu. Nah, itulah pekerjaannya setan. Wa zayyana lahumus syaiton. Ya, dirias itu kan ada yang jadi lebih cantik, ada yang memang dirias jadi jelek, betul ya? Kayak artis kalau mau syuting film jadi pocongan kan dirias jadi pocongan jadi elek itu. Paham ya? Artinya makna zayyana lahumus syaiton itu bukan hanya sekedar dijadikan tampak indah saja. Ada juga yang dihiasi setan tuh kelihatan tampak buruk. Karena kita pernah itu dapat pasien ruqyah itu kan karena itu suaminya yang mengeluhkan, jadi istrinya itu selalu marah-marah kepada suaminya gitu kan. Ternyata ketika kita ruqyah gitu kan, memang ada jinnya kan begitu kan, ada jinnya, yang jin itu oleh yang ngirimnya ya, dukun yang ngirimnya menjadikan si istri itu melihat suaminya tuh jelek banget. Ya, sampai rasa cintanya, rasa sayangnya ke suami itu hilang. Ya. Jadi ada, ya itu terkadang mungkin ada yang nggak percaya gitu kan dengan hal seperti itu. Ya monggo saja. Ya kan. Yang jelas jin itu memang ada, setan itu ada, dan memang tipu muslihatnya itu dijelaskan dalam Quran. Di antaranya seperti itu. Ya kan. Jangankan kita, Rasulullah saja pernah disantet kan begitu. Ya. Dan dalam riwayat memang Rasulullah merasakannya itu sampai ajalnya. Pernah mendengarkan hadis itu enggak, Bu?
Belum pernah. Jadi di zaman Rasulullah itu ada penyihir yang dia menggunakan rambutnya Rasulullah itu sebagai bukhul, dan itu disimpan di sumur, salah satu sumur, yang Rasulullah merasakan betul sakitnya itu, ya kan, sampai akhirnya malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah di mana letak bukhul itu. Baru setelah bukhul itu, ya, Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengambil bukhul itu, kemudian dihancurkan, dibakar, baru Rasulullah terbebas dari rasa sakit itu, ya kan. Tapi bekas lukanya itu masih sampai meninggal dunia, itu masih dirasakan Rasulullah. Ya, sihir itu nyata, Memang ada manusia yang bersekongkol dengan setan, dengan jin, itu ada. Nah dari situ juga ada orang yang kaitannya dengan menjaga kemaluan tadi, ya kan? Ada orang itu yang dibikin oleh setan, ya, mungkin ada seseorang yang menyuruh dukun untuk apa? Untuk mengguna-guna seseorang, entah itu mengguna-guna supaya putus atau mengguna-guna supaya jadi, kan begitu ya. Jadi ada sihir itu ada. Bahkan di dalam Quran juga disebutkan, ya kan? Yu'allimuna an-nasakh sihra wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula, apa itu tentang kisahnya Harut dan Marut itu, ya kan? Ternyata ada orang yang mempelajari ilmu sihir itu, ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji, untuk memisahkan seseorang dari istrinya, ya, untuk memisahkan suami istri, itu ada. Nah ini juga demikian. Berawal dari apa? Berawal dari tidak syukur. Berawal dari tidak syukur. Karena ketika orang itu sudah nggak syukur, kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bahkan Allah gunakan kalimat kafir. Bukan berarti orangnya itu keluar dari Islam, tapi seburuk-buruknya penyebutan, wala in kafartum, ingat, inna adabi lasyadid. Adabku itu pedih. Maka dampak orang yang tidak mampu mensyukuri pasangannya itu, diantaranya adalah adabi lasyadid. Adab dunianya itu tadi, hancurnya rumah tangga. Dalam kehidupan itu nggak ada yang lebih berat ditanggung seseorang itu kecuali ketika rumah tangganya hancur, iya kan? Dirinya jadi nggak terurus, istrinya jadi nggak jelas, anak-anaknya juga masa depannya jadi nggak jelas, ya kan? Korban broken home itu rata-rata anaknya, ya kan, error, ya. Nah itu, makanya saya sampaikan ke jamaah itu, sak jelek-jeleknya suamimu itu tidak lebih jelek tidak seperti Fir'aun. Sa'ala-ala Fir'aun, Asia itu sabar, balasannya surga gitu loh. Ya, sa'ala-ala istrimu itu tidak seperti istrinya Lut. Ya, jadi Quran itu ngasih contoh-contoh itu supaya kita bisa, oh iya ya. Ya, insya Allah istri kita nggak seperti istrinya Lut, ya kan? Istri kita tidak seperti, ya kan? Siapa lagi dalam kisah Al-Quran? Istrinya Nuh, ya kan? Bahkan ini tahta abdaini min ibadina, kata Allah. Bayangno, iki wong wadon niki, bojone iki nabi gitu. Bayangno. Ya. Sing lanang nabi wae, sing wedok nek enggak dikersani Gusti Allah, ngono gitu loh. Tapi ada perempuan yang solihah itu kan, pasangannya Fir'aun gitu kan. Lah apa pasangan kita itu seburuk itu? Kan enggak toh. Maka syukuri. Ya, mensyukuri itu gimana caranya? Menambah, ya kan? Menambah. Bersyukur itu dengan menambah, ya kan? Kalau mensyukuri diri dengan ibadah, mensyukuri nikmat suami dengan bagaimana, Bu? Halo? Mensyukuri nikmat suami itu dengan bagaimana caranya? Halo? Tambah apa, Bu? Apa yang mau ditambah, Bu?
Bu, saya tanya dulu Ibu. Soalnya Rasulullah ketika Mi'raj itu, ketika dilihat penghuni neraka kok banyakkan perempuan itu, karena itu tadi gagal bersyukur tadi. Kebanyakan mereka gagal mensyukuri ya suaminya, mensyukuri pemberian suami. Kowe iki jan ra pernah gatekke aku kok gitu. Nek lagi marah itu loh Bu, ini nggak terkontrol ini mulutnya ini, ya kan? Kowe iki ra tau gatekke aku gitu kan. Ya padahal kerudungnya ya oke gitu kan. Bu sepatunya ya oke, tasnya ya oke gitu kan, anaknya oke, ngono ora digatekno gitu kan. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya. Hati-hati ya dengan ucapan kita yang itu kalau pitik saja dengar itu kaget itu kan. Mosok ora digatekke sing lanang gitu kan. Padahal kelambine ya oke gitu. Iya mas-masane yang rempiang ngono orang ngomong ora digatekke gitu kan. Hanya satu kesalahan suami menghancurkan semua kebaikan dari suaminya. Hati-hati. Jadi mensyukuri suami itu dengan bagaimana Bu? Ini penting loh ini. Ya, jangan sampai bingung, masa sudah umur sekian isik pelo gitu kan. Cara mensyukuri nikmat suami ya kan. Oh ya nek renek sing lanang yo ya kan, ramenak kan dadi rondo itu Bu. Kemana-mana jadi fitnah kan begitu. Ya syukuri ya kan, alhamdulillah masih ada suami. Bahkan suami nggak bisa kerja pun tetap syukuri. Kemarin ada jamaah yang protes, lah piye to tat, kabeh dibleke ning aku lho gitu. Iya, ada protes begitu. Tetap sabar Bu, ya kan? Kalau ada suami seperti itu kemungkinan dua. Yang satu itu kurang ilmunya, maka peran istri yang solehah itu dorong suami supaya nambah ilmu. Gitu loh. Yang kedua memang kurang kemampuannya. Artinya sebagai istri yang solehah, yo diewangi sing lanang. Bu, dibantu, ya kan? Dibantu laki-lakinya seperti Fatimah membantu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu termasuk yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi Sayyidah Fatimah itu sampai tangannya ngapal karena dia harus menggiling gandumnya sendiri. Sampai pernah ngeluh ke Rasulullah, ya Rasul, wahai ayahku gitu kan, mbok saya itu diberi budak gitu kan, supaya bisa membantu saya giling ini, melakukan pekerjaan rumah. Ya nanti gitu kan kata Rasulullah. Ya perempuan kalau lagi merajuk kan begitu ya. Kata Rasulullah didiamkan dulu. Ya nanti gitu kan. Ternyata nanti pun masih begitu ke Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah dikatakan, kalau kamu mau saya bisa memberimu budak. Tapi kalau kamu mau bersabar, ya kan? Kalau kamu mau bersabar, halo, insya Allah Allah akan gantikan yang jauh lebih baik daripada itu semuanya. Apa kata Fatimah? Ya sudah, saya tak sabar aja. Karena tahu balasannya itu maksudnya adalah surga gitu kan. Maka perempuan yang nanti pertama kali masuk surga adalah Sayyidah Fatimah. Bu, pengen seperti Fatimah enggak? Sabar. Sabar. Jadi begini, ada cerita ini. Ada seorang istri mengeluhkan suaminya yang nganggur. Bentino gertura turu, moncang mancing gitu. Kene ya nek Bu. Anggur pamit mancing. Mulai turu gitu. Iya kan? Tat, suami saya tuh gimana toh Tat gitu. Lah gimana toh? Enggak mau kerja ya Tat gitu kan. Saya akhirnya harus menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Saya capek Ustaz gitu kan. Lah iya. Lah terus maunya ibu gimana? Lah iya, saya itu harusnya gimana? Saya cerai atau bagaimana Ustaz gitu kan. Jangan buru-buru gitu kan. Coba sekarang gitu kan dirubah persepsinya, ya kan? Kalau kemarin Anda itu banyak ngomel gitu kan, sekarang jangan banyak ngomel. Diem. Ya kan? Terus yang kedua, nanti malam coba dipraktekkan ini Bu. Ya. Ketika suami Anda istirahat, coba bikinkan kopi, terus kemudian pijit kakinya, pijit badannya, ya kan, sambil mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, saya masih memberikan suami.
Bu, lakukan itu, Bu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama suaminya tuh mikir, ya kan, iki ngopo to mbok kuwi. Sajane yo karo angop-angop kae Bu mijeti gitu. Karena sudah capek bekerja seharian kan, ya wis angop-angop gitu kan. Tapi tetap, ya kan, alhamdulillah, ya Allah, Engkau masih berikan saya pelindung kehormatan. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih diberi suami. Sambil dipijit itu suaminya. Hari ketiga itu mulai tanya, ora jane ngopo to Bu? Orang popo mas, saya cuma bersyukur gitu kan. Lama kelamaan suaminya itu pekewuh. Yang tadinya nggak peduli istrinya ke pasar jualan ini, Bu tak antar ya. Hari pertama, hari ketiga itu sudah mulai mau mengantar, diantar ke pasar, dijemput lagi, diantar, dijemput. Hari kelima, hari ketujuh itu Bu sudah ada inisiatif, Bu enaknya aku ki nyambut gawe apa ya. Sampai pada hari berikutnya suami akhirnya mau bekerja, meskipun pekerjaan serabutan, ya kan, sampai akhirnya punya penghasilan. Loh itu, akhirnya sang ibu ini bilang ke Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang suami saya mau bekerja. Halo, halo, coba deh itu. Jadi cara mensyukurinya itu begitu, jangan dikutuk itu suami gitu kan. Wes wong lanang ora duwe aji blas gitu kan, kok nyambut kira tau nyambut gawe, ya kan, ora tau ngei duit gitu. Itu bagi seorang laki-laki dia makin terpuruk, Bu. Maka perlakukan suamimu itu seperti raja, dia akan balik memperlakukan Anda seperti seorang ratu gitu loh. Tapi nek wong lanang kuwi mbok gawe kaya babu gitu kan. Bu, ya bodoh sampean dianggap kaya ngono gitu loh. Maka kita itu bagaimana cara memperlakukan pasangan kita, itu penting sekali. Syukuri, ya kan. Sama bapak-bapak juga begitu, syukuri istri Anda gitu kan. Ya, apapun kekurangannya, piye to tat bojoku ki gayane bengok-bengok. Aku salah titik digetak nih. Ora kok jenengan gitu kan. Khalifah Umar bin Khattab saja digetak karo bojone gitu kan. Rasulullah sampai rawani mulih gara-gara bojone kan begitu. Artinya di balik orang-orang yang soleh itu ujian dari istri itu tetap ada saja. Cuman bagaimana cara menyikapinya. Nek cara menyikapi Anda itu positif, yo piye-piye iki bojoku, yo piye-piye anakku 5 kan begitu. Syukuri, ya kan. Wong wedok sak donya iki mbiyen ra enek sing nampa aku kecuali bojoku ya kan. Nek ganti yo belum tentu lebih baik. Kan kadang setan menghiasi begitu. Wah, bojomu ku elek tinggalan wae. Nanti menikah lagi saya jamin belum tentu lebih baik dari istrinya. Ya kan? Makanya artis itu kawin, cerai. Karena masalahnya bukan di pasangannya, tapi masalahnya di dirinya. Bagaimana cara mensyukurinya, ya kan? Wong nyatane sing pesek ya awet ngapik tuwek itu sampai meninggal. Wah, padha gantenge, padha ayune ya, padha ayu gantenge, padha mbangire, ngono iso pisah itu kan. Iya. Coba koreksi hati kita. Ya, banyak hal yang buruk terjadi di sekeliling kita itu terkadang karena diri kita sendiri, hati kita sendiri itu nggak bisa bersyukur, ya kan, semuanya dicela. Waqala fi ma syukuri rijlain, kemudian bagaimana mensyukuri kedua kaki. In alimta mayyitan taghbituhu istu'milat bihi ma amalu. Kalau Anda melihat seorang mayit, ya kan, yang kedua kakinya terikat tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan, maka ketika kaki Anda belum diikat dengan apapun, langkahkan kepada kebaikan itu. Itu mensyukuri nikmatnya kaki. Engko nek wis dipocong sikile ra iso nyandinti. Ya kan? Maka nek pocong kelayapan kon gorning TV-ne Indonesia itu, Bu. Wong mati mempertanggungjawabkan amal, malah iseng golek dosa kan. Ora ono ceritane pocongan gentayangan teko ngendi-ngendi itu enggak ada ceritanya. Orang kalau sudah mati ya sudah putus urusannya dengan dunia. Ini malah golek nambah dosa kan. Meden-medeni wong arep ning masjid. Iki pocongan kurang kerjaan gitu kan.
Ya, kalau ataupun ada pasti itu setan jin yang mimbo-mimbo ya. Enggak ada manusia meninggal terus bangkit lagi, enggak ada. Ya. Jadi jangan kita teracuni dengan hal itu. Jadi dengan kesadaran kita, nek wis mati kabeh ditaleni ora iso apa-apa. Maka mumpung iso apa-apa, pakai jasad kita itu untuk mengabdikan diri pada Allah. Ya kan? Jangan sampai menyesal. Ini Quran itu banyak perumpamaan loh, Bu. Orang kalau sudah meninggal dunia, wa qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya. Supaya apa? Lali a'malu sholihan, supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh. Di dalam ayat yang lain, faqala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya kan? Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kematianku itu, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah, kemudian saya akan jadi orang yang soleh. Wis mati, wis dipendem lagi kelingan sedekah. Lah wingi nyandi pas urip kata Allah. Ya, dan itu sampai Allah cantumkan dalam Al-Qur'an. Banyak nanti yang setelah meninggal sudah ditimbun tanah itu baru mengaku menyesal. Lah ngopo wingi tak lumpukke bandaku gitu kan, mesti lumpukke oke keri-keri maksek. Burung sempet ngamal omahe pirang-pirang gitu kan. Larung begitu mati tinggu perayahan gitu. Ya Bu ya. Seandainya tahu yang manfaat itu nanti di akhirat, itu yang saya titipkan di jalan Allah, ya kan? Lah ngopo anakku sukses kabeh gitu kan. Wis bandaku tak kek kening dalan Allah kabeh. Karena itu sing tok nglumpukke ya tak gawa mati gitu loh, Bu. Ning sing lucu iki masalahnya kan enggak ada orang yang tahu kapan dia meninggal gitu kan. Wis kadung nglumpukke oke, keri-keri mati. Bar mati bojone sing ayu dirabi wong. Halo. Jabatane sing dindel-ndelke wis dinggoni wong. Bandane sing diklumpukke dingge rayan. Ya, anak-anake. Ya. Kan itu orang rugi kan. Lucu kadang kita kalau memikirkan dunia itu, ya ada orang nglumpukke bondo sampai kayak kaya ngono gitu kan. Ya, ngamale saiki kari-kari mati gitu kan, ditinggal gitu kan. Direwangi ngantem kono ngantem gitu, direwangi mangan aspal, mangan semen, mangan apa Bu? Wesi cor. La haula wala quwwata illa billah. Ending-endingnya entek ditinggal, itu kan lucu gitu kan. Kalau kita renungkan itu. Ya. Wa in maktahu ragibta ad amalihi wa anta syakirun lillah. Ya, artinya kalau Anda mendapati mayit itu ketika masa hidupnya seperti itu tadi yang saya gambarkan tadi, ya kan, amale sidik itu kan, sing nglumpukke donya akeh gitu kan. Ya, setidaknya Anda bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya meskipun diberi rezeki pas-pasan, ya kan, masih bisa ibadah dengan baik. Wa imamin syukrin bilisanihi, atau Anda mensyukuri dengan lisan Anda. Walam yashkur bijami a'dha'i, kalau ada orang yang hanya bersyukur lisannya tapi tidak bisa mensyukuri dengan seluruh anggota badannya, famathalu kamathali rajulin lahu kisaun, maka perumpamaannya adalah seperti seseorang yang memiliki baju tapi dia hanya megang baju itu dari ujungnya saja. Falam yalbashu, tidak memakainya. Fama yanfa'u dzalika minal har. Maka hal itu tidak memberi manfaat sama sekali untuk melindungi dirinya dari panas atau dingin, ya kan, ataupun hujan. Maka ibaratnya seperti itu. Orang kalau syukur itu hanya lisannya tok, itu koyok wong sing duwe klambi, ning klambine gur dicengkiwing, Bu. Kan ramai dai itu kan. Tidak memberi faedah, orang tinggu. Maka supaya baju itu berfaedah ya dipakai. Bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi betul-betul diaplikasikan dalam ibadah. Terakhir, wa kataba ba'dul ulama ila akhin lahu, ada salah seorang ulama yang menuliskan sepucuk surat untuk saudaranya. Ulama itu mengatakan, amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la tuhsihi ma'a kathrati ma naqsihi.
ketahuilah wahai saudaraku, di pagi hari ini betapa banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita yang tidak bisa menghitungnya. Padahal betapa banyak kita ini memaksiatinya. Padahal betapa banyak kita itu memaksiatinya. Fama nadri ayyuhuma nashkur. Enggak tahu mana yang harus kita syukuri. Ajamilun ma yassara am qabihun ma sattara. Apakah kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya ataukah keburukan-keburukan yang disembunyikan olehnya. Maka dari itu, marilah kita semuanya ini dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah di pagi hari ini, ya kan? Karena kita nggak tahu mana yang kita harus syukuri, apakah keburukan kita yang disembunyikan Allah ataukah kebaikan-kebaikan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri semuanya, ya kan? Syukuri nikmat usia, syukuri nikmat sehat, syukuri nikmat sempat, syukuri nikmat suami, syukuri nikmat istri, syukuri nikmat anak. Ya Allah, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, ya Allah. A'inni ala dzikrika, bantulah saya ya Allah supaya senantiasa mengingatmu ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, bantu saya ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatika, ya Allah, bantu saya ya Allah supaya mampu beribadah dengan baik kepadamu. Maka sungguh jika bukan karena pertolongan Allah, berat bagi kita semuanya untuk mengingat Allah, mensyukuri nikmatnya maupun beribadah dengan baik kepadanya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan doa tadi setiap akhir salat kita, sebagaimana wasiat Rasulullah kepada sahabatnya. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, ya kan, untuk dapat mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, beribadah dengan baik kepadamu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit yang kami sampaikan tadi memberi manfaat kepada kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwa. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti langsung sholat isya wajib dengan syarat. Dan nilai topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.